أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih bisa mendapatkan kesehatan, mendapatkan kesempatan untuk bisa mengulang kaji atau mutolaah kaji ulang bab tentang puasa, karena sudah masuk bulan Ramadan. Sekedar mengulang kaji bahwasanya syarat wajib puasa itu ada 6. Yang pertama itu Islam, yang syarat kedua adalah baligh, syarat ketiga berakal, syarat keempat sehat, syarat kelima itu bermukim atau tidak musafir, dan yang keenam itu suci baik dari haid dan nifas. Itu adalah syarat wajib untuk berpuasa. Kemudian adapun syarat untuk sahnya puasa seseorang itu, yaitu syaratnya itu pertama Islam atau muslim, yang kedua berakal atau mumayyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat nyata masuknya bulan suci Ramadan. Jadi kalau belum masuk bulan Ramadan, ya berarti tidak dianggap sebagai puasa bulan Ramadan. Kemudian ada rukun-rukun puasa, apakah itu? Yang pertama, rukun yang pertama adalah berniat di setiap malam hari sebelum fajar selama 1 bulan. Niatnya bisa diucapkan nawaitu samawadin an adai fardis syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala atau fardhon lillahi ta'ala, yang artinya lebih kurang saya niat untuk berpuasa besok dikarenakan memenuhi kewajiban bulan suci Ramadan, merupakan fardu karena Allah Ta'ala. Ada pendapat lain juga yang menyatakan bisa juga niat puasa sebulan penuh di malam pertama bulan Ramadan, agar ketika kita lupa niat kita masih tetap sah untuk berpuasa. Kemudian syarat yang kedua, syarat rukun puasa, yaitu menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa, dari semenjak fajar sampai terbenam matahari. Kemudian apapun perkara-perkara yang membatalkan puasa, yang pertama itu makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, perkara yang membatalkan kedua, memasukkan dengan sengaja benda ke dalam rongga-rongga yang terbuka seperti lubang hidung, mulut, apalagi hingga tertelan dan seterusnya. Kemudian ada muntah dengan sengaja, ya. Kemudian keluar haid dan nifas. Kemudian yang membatalkan puasa juga gila, ya. Kemudian yang keenam murtad, yang ketujuh keluarnya air mani dengan sengaja. Kemudian kedelapan adalah bersetubuh di siang hari. Kemudian adapun perkara-perkara sunnah ketika kita berpuasa itu, yang pertama itu segeralah berbuka puasa. Yang kedua berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis, ya. Yang ketiga baca doa. Yang keempat mengakhirkan bersahur mendekati fajar. 5 memperbanyak baca Al-Quran, berzikir, bersalawat dan membuat amal kebajikan. Yang keenam sunnahnya itu senantiasa bersedekah. Yang ketujuh menjauhkan diri dari berbicara hal-hal yang sia-sia, apalagi menyakiti orang atau berbuat tidak ada manfaatnya. Yang kedelapan sunnah juga mandi junub lebih awal sebelum masuk waktu subuh, khususnya bagi yang berstatus suami istri, gitu ya. Kemudian dimakruhkan ketika dalam berpuasa itu, yaitu diantaranya bersuntik, kemudian berbekam, berkumur-kumur, ya. Apalagi kalau sampai masuk airnya berarti bisa batal, bukan makruh saja, ya. Kemudian memasukkan air ke dalam rongga hidung secara berlebihan, kemudian mandi yang berlebihan, kemudian merasakan makanan di ujung lidah, itu termasuk makruh, ya. Kemudian ada hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Adapun yang menghilangkan pahala puasa itu adalah pertama berdusta, kemudian ghibah, kemudian adu domba, kemudian sumpah palsu, kemudian memandang seorang dengan nafsu syahwat, kemudian mengeluarkan kata-kata keji, cacian dan makian. Kemudian ada lagi golongan yang wajib qadha puasa, ya. Yang pertama itu orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, itu wajib qadha puasa. Kemudian orang yang musafir bukan karena
maksiat. Yang ketiga, orang yang kedatangan haid dan nifas. Yang keempat, orang yang meninggalkan niat puasa. Yang kelima, orang yang sengaja melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Yang keenam, orang-orang yang naik pitam atau mabuk. Kemudian orang yang sangat lapar dan sangat dahaga, sehingga kalau dia berbuka dia wajib qada ya, kalau tidak berpuasa. Kemudian mereka-mereka yang dikenakan membayar fidyah puasa. Jadi mereka harus membayar fidyah. Yang pertama itu mereka yang tidak dapat mengqadhakan puasa hingga masuk Ramadan yang kedua kalinya. Fidyahnya yaitu beras 1 sa' untuk setiap hari yang ditinggal sampai mengqadha puasa bagi setahun tertinggal misalnya. Kalau tidak diqadha sehingga melampaui 2 tahun, maka dikenakan 2 kali, tetapi puasa tetap juga 1 hari tiada tambahan. Kemudian yang kedua adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, jadi harus diqadha puasanya. Kalau membayar fidyah ya, orang yang sakit itu cukup membayar fidyah saja, makan kebutuhan 1 hari ya. Kemudian yang ketiga, orang yang terlalu tua dan tidak berdaya untuk puasa, jadi bisa membayar fidyah. Yang keempat, orang yang ada qada puasa tetapi meninggal sebelum sempat berbuat demikian ya. Kemudian yang kelima, perempuan yang mengandung atau hamil dan menyusukan anaknya perlu mengqadha puasa dan membayar fidyah ya, bagi setiap hari yang ditinggalkan ya. Sekiranya dia meninggalkan puasa karena bimbang anaknya, tetapi kalau dia takut melakukan fidyah, dia hanya wajib mengqadha puasanya. Kemudian ada kifarat, bersetubuh di bulan Ramadan. Jadi kalau bersetubuh suami istri bulan Ramadan itu ada kafarat ya. Orang yang bersetubuh pada siang hari bulan Ramadan, maka kedua suami istri tersebut perlu mengqadha puasa berkenaan, dan suami wajib membayar kifarat atau denda. Misalnya memerdekakan seorang hamba, mukmin laki-laki atau perempuan sekiranya tidak mampu. Tapi sekarang mungkin tidak ada ya hamba mukmin itu atau budak ya. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Walau bagaimanapun jika itu dilakukan karena terlupa, jahil tentang haramnya puasa, bagi yang tidaklah wajib kifarah. Kemudian ada tingkatan puasa. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Pertama itu ada puasa umum, yaitu bagi mereka yang sekedar menahan makan, minum, dan keinginan berjima. Yang kedua adalah puasa khusus, khawas, itu memelihara mata, telinga, lidah, tangan, dan kaki dari melakukan dosa selain diri dari perkara di atas. Yang ketiga adalah puasa khususul khusus atau khawasil khas, itu merangkumi puasa di atas dan disempurnakan pula dengan puasa hati kepada semua keinginan yang lahir dan batin. Kemudian mereka yang dibenarkan meninggalkan puasa, boleh mereka enggak puasa. Yang pertama adalah orang yang hilang daya upaya seperti sakit ya. Apabila berpuasa akan menambahkan keuzuran atau kesusahan. Yang kedua, boleh tidak berpuasa itu orang musafir. Yang ketiga itu orang yang terlalu tua dan amat lemah. Yang keempat, orang yang tersangat lapar, misalnya sangat lapar ya, dan dahaga, itu boleh tidak puasa. Kemudian perempuan hamil menyusui anaknya, yang apabila dia berpuasa mungkin memutaratkan diri anak yang disusui. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.